Trauma memang mengerikan. Tidak ada yang mau terserang stroke dan mengidap kanker. Untuk kita kaum pasca stroke, atau mungkin untuk banyak orang, mempunyai trauma merupakan kengerian sendiri. Bagi pasca stroke, sewaktu terserang stroke, dulu mungkin belum bisa hilang di benak kita bagaimana kita harus sadar bahwa kita lumpuh karena stroke. Lalu bagaimana kita berjuang untuk hidup, bagaimana kita bergulat dengan keterbatasan kita. Belum lagi ketika kita harus terus bertanggung jawab dengan keluarga kita sampai sekarang. Bukan itu saja, traumaku bukan hanya sekedar stroke saja, tetapi ketika aku diizinkan Tuhan mengidap kanker rahim, yang akhirnya aku sempat mati, tetapi lagi-lagi Tuhan menolongku. Trauma itu terus melekat, entah sampai kapan. Lalu ketika kita masih belum sanggup untuk mengenyahkan trauma itu, tiba-tiba kita dihadapkan dengan suasana yang sama dengan kita, dan kita hanya terkaget-kaget. Kemudian bayangan trauma itu terus berkelebat di depan kita, terus-menerus, sampai mungkin pada akhirnya berada di sebuah titik untuk kita benar-benar harus berserah luar biasa pada Tuhan. Hidup memang tidak bisa diramalkan. Ketika Tuhan memberikan kita kebahagiaan, kesedihan ataupun keterpurukan, kita harus tetap mampu mengatasinya. Karena jika kita berada dalam keterpurukan yang menyedihkan dan kita tidak bisa keluar dari sana, padahal Tuhan masih memberikan hidup pada kita lebih panjang, bagaimanakah kita bisa bertahan? Trauma itu pasti akan terus ada. Mungkin pertama-tama kita akan terkaget-kaget, lalu kita berontak dan ngotot untuk tidak mau masuk lagi dalam situasi yang sama. Karena trauma itu terus menempel pada kita. Kemudian kita akan tersudut dengan situasi itu. Ketika justru kita terus berteriak supaya trauma itu pergi dari kita. Tetapi bagaimanakah kita bisa keluar dari trauma itu, sedangkan justru situasi hidup kita harus melewati dan menerjangnya? Jika memang kehidupan kita bisa hanya menyerempet, bahkan mungkin berbalik arah untuk tidak bertemu dengan trauma itu, mungkin lebih baik. Walaupun mungkin justru memang rencana Tuhan itu untuk menguatkan dan melupakan trauma tersebut. Itu yang sering aku alami. Ketika aku mengalami begitu banyak trauma yang harus aku serempet, bahkan aku harus menerjang trauma itu. Tidak gampang memang. Ketika hidupku sekarang berada di suatu titik yang cukup nyaman, tetapi Tuhan justru menserabutnya dari akar kenyamananku untuk Dia memasukkan aku ke dalam pusara traumatisku. Bagaimana aku mampu menghadapinya? Aku hanya sungguh bisa berserah, tunduk berdoa ketika satu demi satu pusara traumatisku menyekapku dalam lingkaran ketakutan. Tetapi aku harus bagaimana? Aku hanya duduk berdoa, dan selama itu trauma itu berangsur menjauh, dan matahari pun mulai mengintip di sela-sela awan mendungku. Pertolongan Tuhan memang terus datang tepat pada waktunya, apalagi jika kita terus memohon dan mengetuk pintunya.